Halo saudara-saudara sekalian, jadi pada awal bulan September 2007, saya itu ada jalan-jalan di sebuah toko buku di daerah kami, di tempat saya tinggal. Lalu waktu saya melihat di sebuah rak di toko buku tersebut, saya melihat ada sebuah buku yang menarik perhatian saya. Buku tersebut berjudul Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ini bukunya ya. Jadi buku ini ditulis oleh Frans Donal. Dia adalah seorang Unitarian. Jadi Unitarian ini kalau di Indonesia itu juga dikenal sebagai Kristen Tauhid. Di Indonesia sudah ada kelompok ini, sudah lama sekali kelompok ini ada. Dan mereka mengajarkan bahwa Allah itu satu tunggal mutlak yang esa. Tidak terbagi-bagi dalam beberapa pribadi. Jadi mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi mereka tolak itu. Salah dan sesat itu. Kemudian Yesus itu mereka anggap bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Karena dia dicipta oleh Allah, oleh Yahweh. Kemudian melalui Yesus, kemudian Allah mencipta segala sesuatu. Jadi di prainkarnasinya, Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Makhluk ciptaan yang mana? Nah, mereka memahami bahwa Yesus itu pada mulanya adalah malaikat. Jadi di sini ada kemiripan dengan Saksi Yehova ya, kelompok Unitarianisme ini. Nah waktu itu entah mengapa saya membeli bukunya itu ya, bukunya yang ini ya, saya beli. Kemudian waktu saya baca, malam hari saya baca di rumah, saya terbentur dengan dua pernyataan daripada Frans Donal di buku tersebut ya. Pertama dia mengatakan bahwa saat di surga, Yesus itu bukan Allah karena dalam Wahyu 3 ayat 2 dan 12 dia menyebut Allahku. Jadi karena di sorga Yesus menyebut Allahku, maka Yesus punya Allah. Dan karena itu Yesus bukan Allah katanya. Itu di halaman 38 sampai 39. Lalu di buku yang sama di halaman 45 sampai 46, Frans Donal mengutip Yohanes pasal 1 ayat 1 dan membuktikan dari bahasa asli. Di sana dia menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Allah yang sejati. Menghadapi dua hal ini, terus terang waktu saya baca itu malam hari, saya baca sambil tidur malam hari itu ya, dan saya sempat tergetar hati saya waktu itu ya, oleh karena kata-kata Frans Donal ini. Kenapa? Karena selama ini yang saya pahami waktu itu ya, waktu 2007 itu, saya memahami bahwa Yesus itu memang Allah dan manusia sejati waktu di dunia. Tapi waktu dia bangkit dan naik ke surga, dia bukan lagi manusia 100%. Tapi dia adalah Allah 100%. Jadi kemanusiaannya sudah tidak ada. Ini konsep saya dulu waktu itu. Nah karena saya punya konsep seperti itu, maka ketika saya menghadapi dua pernyataan Frans Donal tersebut, itu membuat saya tersentak. Apalagi dia meninjau dari bahasa Yunaninya. Waduh, selama ini saya memahami Yesus adalah Allah, tapi mengapa Frans Donal mengatakan Yesus itu bukan Allah? Dan dia punya argumentasi di sana ya. Nah kemudian saya berpikir di sana dan saya mencoba mempelajari lebih dalam lagi. Lalu beberapa waktu kemudian saya datang ke toko buku yang sama dan ketika sedang mencari buku, nah saya memang dulu suka hobi ke toko buku ya, lalu suka baca saya dulu itu. Nah setelah saya mencari buku yang ada di sana, lalu kemudian saya melihat ada lagi satu buku yang berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal. Ini bukunya ya. Menjawab Doktrin Tritunggal, penulisnya sama, Frans Donal. Nah, saya tidak kapok rupanya, saya beli lagi bukunya ini ya, saya beli. Di dalam toko buku tersebut, saya beli dan saya membaca buku-bukunya itu dan waduh, saya semakin tergetar hati saya karena Frans Donal mengatakan Yesus itu bukan Allah. Allah Tritunggal itu salah. Nah, kemudian saya belajar Alkitab dan saya bertanya kepada orang-orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta yang saya kenal, dan saya terdorong untuk belajar Alkitab. Jadi saya bersyukur melalui buku-bukunya Frans Donal itu, saya itu dimotivasi ya, termotivasi untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi. Jadi saya berterima kasih kepada Frans Donal untuk hal ini ya. Melalui buku-buku Anda itu, saya didorong untuk semakin berusaha memahami Alkitab lebih
baik lagi. Terima kasih Frank Donald ya untuk hal ini. Nah kemudian saya datang lagi ke toko buku yang sama ya. Saya cari-cari buku di sana. Kemudian saya melihat ada sebuah tabloid di sana yang berjudul Tabloid Gloria. Nah tabloid ini di satu rubrik khusus, ada satu rubrik khusus yang menjawab saksi Yehova di sana. Lalu ketika saya melihat kolom itu, saya melihat penulisnya adalah Pendeta Budi Asali di sana. Nah, waktu itu Pak Budi Asali memberikan argumentasi saksi Yehova, lalu dia jawab, dia sanggah argumentasi saksi Yehova itu, termasuk dia memberikan dasar-dasar Alkitab yang kuat sekali dan memberikan dalam bahasa asli Yunani, dia meninjau dari bahasa Yunaninya. Wah, saya pikir, wah ini cocok nih. Saya akan beli tabloid ini, dan kemudian saya berlangganan tabloid itu hanya demi untuk melihat tulisan-tulisannya Pak Budi Asali dalam ketika dia menyanggah saksi Yehova. Kebetulan ajaran saksi Yehova ini sama dengan Unitarianisme. Mereka sama-sama tidak percaya Yesus adalah Allah, menolak Allah Tritunggal, Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus adalah malaikat pada mulanya. Sama. Nah, saya kemudian membeli tabloid Gloria, bahkan berlangganan tabloid itu. Dan waktu saya melihat Pak Budi Asali, saya lihat nomor kontaknya. Saya telepon Pak Budi Asali ya. Saya mau bertanya Pak, boleh? Besok jam sekian, malam jam sekian saya mau bertanya Pak, boleh enggak? Dia langsung balas, di SMS waktu itu ya, boleh. Nah saya langsung telepon dia, saya tanya dia seadanya pertanyaan saya enggak tahu, yang saya enggak ngerti. Kemudian saya tanya dia, kemudian dia menjelaskan. Nah puji Tuhan, Tuhan memakai hambanya ini Pak Budi Asali untuk menuntun saya, membimbing saya untuk semakin mengenal firman-Nya dengan lebih baik lagi. Melalui Pak Budi Asali inilah saya kemudian diajar doktrin-doktrin dasar seperti Kristologi, Allah Tritunggal, Bibliologi, dan sebagainya. Walaupun hanya secara online. Waktu itu saya belum mengenal Facebook, WA belum ada, tapi saya hanya melalui email, melalui SMS, melalui telepon, dan bersyukur karena Tuhan memakai salah seorang jemaatnya Pak Budi Asali, yaitu Pak Chandra Johan, untuk mengirimkan artikel-artikel tulisan-tulisannya Pak Budi Asali lewat makalah-makalah dan juga lewat di VCD khotbahnya, pengajarannya Pak Budi Asali kepada saya, dan mereka kirim itu secara gratis. Bayangkan ya, ternyata Tuhan mempersiapkan Pak Budi Asali untuk mengajari saya. Dan semua ilmu yang saya dapat dari Pak Budi Asali itu saya terima secara gratis. Dia tidak satu sen pun memungut biaya atau mematok harga khusus untuk saya. Tidak ada. Ketika saya bertanya saya kepada dia, apapun pertanyaan saya dia ladeni. Dan itu dia lakukan secara gratis. Nah, saya bersyukur karena Tuhan sudah mempertemukan saya dengan hambanya ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi Asali ya. Nah harusnya ini yang saudara lakukan ya. Ketika saudara terbentur dengan hal-hal tertentu yang saudara bingung, jangan langsung mengaminkan kata-kata orang tersebut. Mentang-mentang dia seorang teolog, doktor teologi sekalipun, kalau pengajarannya itu saudara indikasikan bertentangan dengan ajaran yang saudara pahami selama ini, maka saudara jangan buru-buru mengikutinya. Tanya kepada pendeta saudara, gembala saudara, atau orang-orang yang mempunyai kapasitas di dalamnya untuk memberikan penjelasan kepada saudara sehingga saudara bisa keluar dari problem yang saudara alami itu. Seperti yang saya lakukan. Nah, karena saya melihat Frank Donald ini sudah aktif kembali, dia memang sempat vakum ya beberapa waktu lamanya karena kasus hukum. Nah, kemudian sekarang mulai aktif kembali setelah dia selesai kasus hukumnya itu. Kemudian dia masuk ke media sosial, ke YouTube, ke Facebook untuk menyebarkan ajaran Unitarianismenya ini ya. Termasuk masuk ke Facebook saya. Dia masukkan komentar-komentarnya di kolom Facebook saya hanya untuk demi mempropagandakan ajaran Unitarianismenya itu. Nah, karena itu saya menganggap perlu untuk memberikan sebuah tanggapan terhadap bukunya ini ya. Bukunya yang ini. Menjawab Doktrin Tritunggal. Nah, buku ini dicetak pada cetakan kedua. Buku ini adalah cetakan kedua tahun 2007 yang diterbitkan oleh Borobudur Indonesia Publishing. Dia juga menyertakan nomor kontaknya di sini ya, nomor HP. Dan saudara tidak perlu save nomor HP-nya ya. Untuk apa kita mau menyimpan nomor HP penyesat seperti dia? Nah, kalau mau simpan nomor HP, simpanlah nomor HP para pendeta, gembala, sidang, pengajar teologi yang saudara kenal, yang punya kapasitas supaya suatu waktu kalau saudara terbentur dengan masalah
di dalam memahami Alkitab, saudara bisa tanya pada mereka ya. Tanya pada mereka ya, nggak usah tanya ke Frans Donald. Jadi saya akan menjawab, menanggapi buku ini mulai dari halaman bagian pendahuluan, halaman X1X sampai halaman XX1X ya, angka Romawi ini ya. Yang pertama, di bagian pendahuluan dia berkata begini ya. Apakah doktrin Tritunggal atau Trinitas itu diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Pertama, dalam Perjanjian Lama. Dia mengutip di sini oleh para teolog. Dia mengatakan di dalam The Encyclopedia of Religion menuliskan, para teolog dewasa ini setuju bahwa Alkitab Ibrani Perjanjian Lama tidak memuat doktrin tentang Tritunggal. Lalu dia mengutip The New Catholic Encyclopedia, Imam Jesuit Edmund Fortman juga dia kutip. Dan mereka mengatakan bahwa di Perjanjian Lama doktrin Tritunggal itu tidak diajarkan. Nah, tanggapan saya seperti ini ya. Memang kalau kita mau mempelajari doktrin Allah Tritunggal, itu memang sebuah ajaran yang tidak didapati dari satu ayat saja. Kalau kita memahami ajaran ini, kita tidak hanya menyoroti satu teks di dalam Alkitab. Tapi doktrin Tritunggal ini merupakan penggabungan dari banyak ayat di dalam seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, teks-teks yang mengindikasikan ketunggalan dan kejamakan daripada Allah itu kemudian dikumpulkan lalu dikaji sedemikian rupa, ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memunculkan sebuah ajaran yang bernama doktrin Allah Tritunggal. Nah, ajaran doktrin Tritunggal seperti itu ya, didapati dari sebagian besar teks-teks Alkitab, bukan hanya melalui satu ayat saja. Nah, kalau tadi Frans Donald mengutip ensiklopedi dan teolog, nah saya juga bisa mengutip ya. Kalau cuma main-main kutip, saya juga bisa kutip. Misalnya dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, di sana dikatakan kendati ajaran ini tidak berkibar dalam Perjanjian Lama, Trinitas itu sudah tersirat dalam pernyataan diri Allah sejak masa paling dini, tapi selaras dengan sifat historis pernyataan Allah, maka ajaran ini mula-mula dikemukakan hanya dalam bentuk yang sangat bersifat bayangan saja. Ajaran ini tersirat bukan hanya dalam bagian-bagian tersendiri, tapi terajut di sepanjang bentangan kain penyataan Perjanjian Lama. Ini di halaman 450. The Moody Handbook of Theology juga mencatat demikian. Henry Chettison, Charles Ryrie dalam Teologi Dasar 1 juga mencatat bahwa Tritunggal itu ada di dalam Perjanjian Lama, walaupun itu baru dalam bersifat tersirat di sana ya, bukan tersurat, bukan eksplisit yang sangat jelas, tidak, masih implisit. Tetapi walaupun itu implisit, bukan berarti ajarannya tidak ada dalam Perjanjian Lama. Ada ajarannya. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7 juga termasuk dalam Yesaya 6 ayat 8. Nah, saya akan menggunakan Kejadian 1 ayat 26 yang merupakan ayat di Perjanjian Lama yang mencatat atau mengindikasikan doktrin Tritunggal itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 ya. Saya baca ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ada kata-kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sana ada kata kita ya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa kata kita itu merupakan kata bentuk jamak. Jadi kata ganti orang yang ada di dalam bentuk yang jamak. Bukan bentuk tunggal ya, bentuk jamak. Kita atau kami itu dalam bentuk jamak. Nah, kalau kita melihat konteksnya kata kita ini menunjuk kepada siapa? Ini tentu saja menunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena yang berfirman di dalam ayat tersebut adalah Allah. Adalah Elohim. Jadi berfirmanlah Elohim atau berfirmanlah Allah, baiklah kita. Maka kata kita itu menunjuk kepada Elohim, menunjuk pada Allah ya. Bukan menunjuk kepada siapa-siapa, menunjuk pada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua kita melihat di sini berdasarkan ayat tersebut bahwa ternyata ada dua aktivitas yang terjadi di sana. Yang pertama adalah ada sebuah ajakan ya. Elohim mengajak yang lain
untuk memusatkan kepada satu peristiwa yang penting di sana. Jadi ada ajakan di sana ya. Weli Panden Solang dalam bukunya bukunya berjudul Tritunggal Biblika. Nah, ini saya menganjurkan saudara untuk membeli buku ini dari Pak Weli Panden Solang. Judulnya Tritunggal Biblika. Ini bagus sekali saudara. Saudara bisa memahami ajaran Tritunggal secara baik di sini. Dalam bukunya itu Pak Weli mengatakan begini. Ketika dia menyoroti Kejadian 1:26, kata-kata baiklah kita mencipta. Dia mengatakan bahwa jenis kalimat kohoratif. Jadi kata-kata baiklah kita mencipta itu adalah merupakan jenis kalimat kohortatif ya, yaitu kalimat ajakan. Dalam konteks ini partikel na yang dimaksud merupakan kata ganti orang pertama jamak. Nah, jadi ini merupakan kalimat ajakan lah, ya. Baiklah kita mencipta. Jadi Elohim ini mengajak pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan sebuah peristiwa yang penting di sana. Jadi ada komunikasi di sana ya. Lalu yang kedua, ajakan ini maksudnya ajakan untuk apa? Nah, ternyata kalau kita melihat ayatnya, di sana dikatakan baiklah kita mencipta atau menjadikan. Jadi Elohim mengajak pelaku-pelaku lain untuk mencipta di sana ya. Jadi ada komunikasi yang bertujuan di mana para pelaku yang diajak bicara itu mereka melakukan sebuah karya penciptaan. Nah, berdasarkan dua hal itu, maka saya bisa menyimpulkan kata kita di dalam ayat itu tentu saja menunjuk pada pribadi-pribadi. Kenapa? Karena ada komunikasi di sana, lalu ada tindakan untuk mencipta. Kedua hal ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi. Tidak bisa dilakukan oleh yang non-pribadi. Makhluk mati, benda mati tidak bisa melakukan kedua hal itu. Hanya pribadi-pribadi yang bisa melakukan. Dan kalau kita melihat aktivitas yang dilakukan itu adalah penciptaan, maka kesimpulan selanjutnya adalah bahwa pribadi-pribadi itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa mencipta. Penciptaan itu merupakan tindakan ilahi yang bisa dilakukan oleh Allah seorang diri. Nanti saya akan tunjukkan teksnya. Tidak ada orang lain, makhluk lain, siapapun dia yang bisa mencipta selain Allah. Dan karena itu saya menyimpulkan kata kita dalam Kejadian 1:26 itu menunjuk pada pribadi-pribadi Allah. Jadi Allah mengajak pribadi-pribadi yang lain di dalam kealahan untuk mencipta di sana. Nah, Frans Donald di dalam bukunya, di dalam buku ini pada halaman 37 dan 38, dia menjawab persoalan ini, persoalan kata kita dalam ayat tersebut mengatakan bahwa kata kita itu tidak menunjuk kepada pribadi Allah yang lebih dari satu pribadi katanya. Kenapa? Alasannya karena ternyata Yesus itu juga mencipta katanya. Jadi Allah sejati tidak mencipta sendiri, tapi dia juga ada pribadi lain yang mencipta yaitu Yesus. Nah, dia mengutip Yohanes 1 ayat 3, lalu Kolose 1 ayat 15 dan 17. Nah, ini kan lucu. Frans Donald awalnya mengatakan bahwa kata kita itu bukan menunjuk pada pribadi-pribadi yang lebih dari satu pribadi. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan ada pribadi lain yang mencipta yaitu Yesus. Nah, bukankah ini justru menguatkan posisi saya bahwa kata kita itu terdiri dari lebih dari satu pribadi. Jadi Frans Donald sedang menyerang dirinya sendiri di sini ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kata oleh di Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16 itu berasal dari kata Yunani dia. Dan kata dia itu seharusnya diterjemahkan melalui, bukan oleh. Jadi Allah itu mencipta, Elohim itu mencipta melalui perantaraan anaknya. Jadi bukan oleh Yesus diciptakan satu-satu, tapi melalui Yesus. Nah, memang saudara kata Yunani dia itu bisa diterjemahkan oleh, tapi juga bisa diterjemahkan melalui. Kata Yunani itu bisa diterjemahkan dua hal itu ya. Dan memang kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16,
kata Yunani dia ada di dalam kedua teks itu. Saya melihat di dalam bahasa Yunaninya, kata dia itu memang ada di dalam kedua teks itu. Tapi alasan Frans de Waal ini sungguh mengada-ada sebetulnya. Kenapa? Karena dalam Ibrani 1 ayat 10, di sana dinyatakan Yesus sebagai pencipta alam semesta. Dan di ayat itu tidak ada sama sekali kata Yunani dia. Saya sudah cek di dalam bahasa Yunaninya, Ibrani 1 ayat 10 tidak mencatat kata Yunani dia di sana. Ya. Ibrani 1 ayat 10 di sana dikatakan dan pada mulanya ya Tuhan. Kurios. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, ayat itu tidak mengatakan pada mulanya melalui Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Nah, kata Tuhan di sini kalau di konteksnya ini menunjuk kepada Yesus, anak Allah ya. Karena konteks menunjukkan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang anak Allah. Jadi ayatnya tidak mengatakan dan pada mulanya melalui Tuhan engkau meletakkan dasar bumi dan seterusnya. Tapi dicatat adalah dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi tidak ada kata melalui di sana. Tidak ada kata oleh di sana. Ya, kata Yunani dia di sana, melalui itu tidak ada. Nah, hal ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai penyalur kuasa atau perantara Allah Bapa di dalam mencipta, tapi dialah sumber kuasa itu sendiri. Nah, penciptaan itu ya, Frans de Waal harus ketahui ini ya. Adik Frans de Waal harus tahu ini. Penciptaan itu adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sejati. Yang bukan Allah sejati mustahil bisa melakukan itu. Ayatnya dalam Kisah 17 ayat 24. Dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Allah pencipta di sana dikatakan ya, Elohim. Theos ya, Ho Theos yang mencipta. Lalu dalam Yesaya 42 ayat 5 dikatakan beginilah firman Tuhan atau beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Jadi ayat-ayat ini mengatakan bahwa Allah atau Yahweh lah pencipta itu. Kita tidak menemukan satu teks pun di Alkitab yang mengatakan malaikat mencipta. Tidak ada. Allah itu penciptanya. Nah, saudara perlu kritis di sini ya. Ada sebuah keanehan di sini. Mengapa ada ayat-ayat tertentu di dalam Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 10 yang mencatat Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Tetapi ada ayat-ayat lain yang mengatakan Allah lah pencipta itu. Pencipta itu adalah Yahweh, Tuhan semesta alam. Loh, kok bisa begini ya? Apakah kedua bagian ayat ini bertentangan? Nah, kita jangan membenturkan kedua kelompok teks ayat ini ya, atau hanya memilih salah satunya saja. Kalau saudara hanya memilih bahwa Allah lah pencipta, Yahweh itu pencipta dan membuang ayat-ayat lain yang mengatakan Yesus mencipta, saudara akan menjadi Unitarianisme. Seperti si Frans de Waal itu. Engkau akan menjadi saksi Yehova. Engkau akan menjadi seperti Islam. Mereka adalah orang-orang yang ada di posisi Unitarianisme. Tapi kalau saudara hanya mengambil ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta, lalu mengabaikan Yahweh itulah sang pencipta, atau Allah itulah sang pencipta di ayat-ayat yang lain, nah saudara bisa mempunyai kesimpulan yang keliru terhadap Yesus. Karena ayat-ayat tentang Yesus mencipta itu tidak dikuatkan dengan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Allah lah pencipta. Ya, saudara bisa memahami bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai saluran ciptaannya Allah. Tuhan hanya memakai Yesus untuk mencipta. Jadi kuasanya dari Allah lalu diberikan kepada Yesus. Nah, saudara mempunyai paham yang keliru seperti itu nanti. Nah, jadi caranya adalah kita harus menerima kedua kelompok teks tersebut.
Jangan hanya salah satunya saja. Dan memang harus terima keduanya karena keduanya adalah firman Tuhan. Kalau saudara hanya menerima salah satu, berarti saudara sedang menolak firman Tuhan. Terima keduanya itu. Dan ternyata kalau kita melihat kedua kelompok ayat tersebut, ternyata Alkitab mau mengatakan, kitab suci mau menyatakan kepada para pembacanya untuk agar para pembaca ini membuat sebuah kesimpulan bahwa Yesus Sang Pencipta itulah adalah Allah itu sendiri. Bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa? Karena dia mencipta segala sesuatu dan itu adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, oleh Yahweh itu sendiri. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Lalu di bagian kedua, tadi dia mengutip para teolog yang mengatakan tidak mengajarkan doktrin Tritunggal di perjanjian di perjanjian lama. Nah sekarang dalam perjanjian baru, apakah Alkitab mengajarkan doktrin Tritunggal? Nah dia juga kembali mengutip tokoh-tokoh di sini, banyak sekali kutipannya ini. Misalnya The Encyclopedia of Religion yang mengatakan para teolog setuju bahwa perjanjian baru juga tidak memuat doktrin yang jelas mengenai Tritunggal. Lalu dia mengutip Imam Jesuit Fortman, The New Encyclopedia Britannica, lalu kemudian dia mengutip Berhan Loss, The New International Dictionary of New Testament Theology, Profesor Washburn Hopkins dari Universitas Yale. Wah, hebat ini profesor ya. Dia juga mengutip sejarawan Arthur Weigel. Jadi sejarawan ini mengatakan begini ya. Yesus Kristus tidak pernah menyebutkan perwujudan demikian, maksudnya perwujudan Allah Tritunggal. Dan dimanapun dalam perjanjian baru tidak terdapat kata Tritunggal. Gagasannya baru diterima oleh gereja 300 tahun setelah kematian Tuhan kita. Ini dari buku The Paganism in Our Christianity. Lalu Frans Donald menyimpulkan bahwa jadi dari ke-39 kitab perjanjian lama maupun ke-27 kitab Yunani Kristen perjanjian baru, seluruh pasal dan ayat-ayat Alkitab sama sekali tidak ada yang memuat ajaran yang jelas mengenai doktrin Tritunggal atau Trinitas. Nah, Frans Donald mengatakan begitu. Jadi di perjanjian baru juga ternyata tidak ada doktrin Tritunggal. Nah, si Frans Donald ini mengutip dari The New Encyclopedia Britannica yang mengatakan kata Tritunggal atau doktrinnya yang jelas tidak terdapat dalam perjanjian baru. Nah, Frans Donald ini sama dengan pendeta Joshua Boyketewung yang Sabellianis itu, saudara. Juga sama dengan saksi Yehova yang mempersoalkan sebuah istilah. Mentang-mentang kata Tritunggal tidak ada di Alkitab, lalu dia mengatakan tidak boleh gunakan istilah itu. Kenapa? Tidak ada di Alkitab. Jangan pakai istilah itu. Nah, Joshua Teu juga ngomong begitu kan. Nah, mereka ini orang-orang yang ngawur ya. Memang kata Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tapi ajarannya, teorinya, konsepnya itu ada di Alkitab. Kalau ajarannya ada di Alkitab, kenapa kita tidak boleh gunakan istilah Tritunggal? Istilah Alkitab juga tidak ada di Alkitab. Tapi mengapa di buku Frans Donald ini dia menggunakan kata Alkitab begitu banyak di buku ini? Kenapa? Kenapa kamu gunakan kata Alkitab itu, Frans Donald? Kata Alkitab itu tidak ada di Alkitab. Jangan pakai kata Alkitab. Nah, apakah karena kata Alkitab itu tidak ada di Alkitab, lalu kita mau membuang semua ajaran yang tertulis dalam Alkitab ini? Jadi dibuang saja, jadi buku ini dibuang saja, tidak usah digunakan. Nah, kenapa kamu tetap menggunakan itu? Kenapa kamu tetap menggunakan Alkitab sebagai dasar ajarannya kamu? Padahal kata Alkitab itu tidak ada di Alkitab. Ya jangan pakai kata Alkitab. Ya. Kata sakramen juga tidak ada di Alkitab ya. Sakramen itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang upacara atau peraturan gereja yang terdiri dari baptisan dan perjamuan kudus. Walaupun kata sakramen tidak ada di Alkitab, tetapi ajarannya baptisan kudus dan perjamuan kudus itu ada dan itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Walaupun ajarannya istilahnya tidak ada, tapi kalau ajarannya ada,
ya tidak ada salahnya kita menggunakan istilah tersebut. Ya. Istilah-istilah seperti Tritunggal, ya, pribadi, hakikat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memang tidak ada di Alkitab. Tapi istilah-istilah itu sebetulnya bertujuan untuk merangkum isi Alkitab. Ya, untuk meringkas ajaran yang ada di dalam Alkitab supaya kita lebih mudah memahami, lebih mudah mengingat, lebih mudah menghafalnya, sehingga kita gunakanlah istilah itu. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan istilah. Asal ajarannya ada. Yang menjadi persoalan adalah kita menggunakan sebuah istilah yang tidak ada konsepnya di dalam Alkitab. Nah itu salah total kalau hal itu. Nah kemudian Frans Donal ini mengutip, ya, para sejarawan, profesor dan sebagainya yang mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu tidak memuat doktrin Allah Tritunggal. Hei Frans Donal, jangan kamu pikir hanya kamu saja yang bisa mengutip, ya. Saya pun bisa mengutip. Saya bisa kutip banyak sekali kutipan dari para teolog, daripada buku-buku yang mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu mencatat doktrin Allah Tritunggal. Misalnya The Moody Handbook of Theology mengenai kata Tritunggal, ya, meskipun kata itu sendiri tidak ditemukan di kitab suci, tapi doktrin itu secara gamblang diajarkan di kitab suci. Ini kata-kata Paul Enns di halaman 243. Louis Berkhof juga dalam sistematik teologinya, halaman 149, ya, edisi terjemahan ini. Dia mengatakan bahwa Perjanjian Baru membawa wahyu yang lebih jelas akan perbedaan-perbedaan dalam diri Allah Tritunggal. Mau lagi? Henry Chettison dalam Teologi Sistematika halaman 141 juga mengatakan begitu. Trinitas itu diurai lebih jelas dalam Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Mau lagi? Paul Enns juga mengatakan hal sama dalam The Moody Handbook of Theology halaman 247. Lalu Charles C. Ryrie juga mengatakan hal yang sama. Full Life Study Bible. Jadi banyak sekali. Kalau saya mau memberikan kutipan-kutipan, maka ada begitu banyak kutipan-kutipan. Nah sekarang, pertanyaannya begini, ya. Sekarang saudara melihat ada dua kutipan di sini. Frans Donal yang mengutip kata-kata para teolog daripada ensiklopedia. Saya juga memberikan kutipan-kutipan saya tadi. Ada dua kelompok kutipan. Sekarang kita mau percaya yang mana? Kutipannya Frans Donal atau kutipannya saya? Saudara tidak usah mendasari pemahaman saudara, iman saudara kepada para teolog itu. Saudara buang saja kutipannya Frans Donal, juga buang kutipan saya. Tidak usah pakai itu. Yang terutama yang harus Frans Donal lakukan adalah apa kata Alkitab tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu yang terutama dan terpenting. Tidak usah kita mau mengutip teolog A bilang begini, teolog B ngomong begini. Kenapa? Karena teolog bisa salah. Sekalipun dia doktor teologi sekalipun, dia bisa salah. Dan saya bisa buktikan ada banyak doktor-doktor teologi yang ngawur, salah, bahkan sesat dalam mengajarkan Tritunggal, mengajarkan Kristologi dan sebagainya. Nanti saya akan lakukan itu di bagian yang kedua, ya, part 2. Buang saja kutipan itu semua. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Frans Donal satu atau dua teks dalam Perjanjian Baru yang mencatat atau mengindikasikan adanya doktrin Allah Tritunggal diajarkan di sana. Ayatnya di mana? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Baca ya, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini ayatnya mengatakan begitu, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Charles C. Ryrie, saya mengutip pendapat seorang teolog, ya, untuk membuktikan bahwa teolog ini betul pendapatnya. Ya, saya mengutip pendapat teolog ini dan saya akan buktikan bahwa Charles Ryrie ini mempunyai pandangan yang benar. Waktu dia memahami Matius 28:19, dia mengatakan begini. Matius 28:19 dengan cara yang paling baik menyatakan baik keesaan maupun ketigaan, dengan menyatukan sepadan ketiga pribadi itu dan mengesahkannya di dalam satu nama. Ini di dalam Teologi Dasar 1 halaman 78. Saya punya bukunya, ya. Jadi saya tidak asal mengutip tulisannya orang,
tapi saya punya bukunya dan saya kutip di bukunya Charles C. Ryrie. Nah, memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ryrie ini. Karena kata nama di dalam teks tersebut dalam Matius 28 ayat 19 itu dari kata Yunani onoma. Nah, onoma ini ada di dalam bentuk singular ya. Bentuk tunggal. Dia tidak di dalam bentuk yang jamak atau plural. Tapi singular. Tunggal kata nama ini ya, bentuk tunggal. Makanya di dalam berbagai terjemahan bahasa Inggris, versi Alkitab bahasa Inggris, misalnya dalam King James Version, NASB, NIV, RSV, dan sebagainya, di situ mereka menerjemahkan name, bukan names, pakai S di belakang ya, tapi name. Tetapi, sekalipun kata onoma atau nama di dalam ayat tersebut ada di dalam bentuk yang singular, bentuk tunggal, tetapi tetap saja disebutkan secara spesifik 3 nama di sana, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya 3 pribadi yang setingkat atau setara dan sekaligus menyatakan kesatuannya. Sudah perlu tahu ya, kata nama di dalam Alkitab itu seringkali ya menunjuk pada suatu pribadi. Nama itu bukan hanya menunjuk pada huruf N-A-M-A itu, tidak ya, tapi itu menunjuk pada suatu pribadi. Nah, ada hal yang lucu ya, waktu kelompok Yahweisme ini ya, Pendeta Teguh Hindarto, dia menafsirkan kata nama itu ya secara hurufiah. Dia mengharuskan kata Yahweh di sana ya, lalu dia menafsirkan kata YHWH di Perjanjian Lama itu secara hurufiah. Maksudnya ya kata Allah, nama Yahweh itu secara hurufiah. Jadi waktu di Perjanjian Baru Yesus menyatakan nama Bapa, nama Allah, nama Yahweh. Jadi Yesus mengajarkan nama Yahweh itu, huruf YHWH itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dia menafsirkan kata nama itu secara hurufiah. Nah, padahal salah, keliru, karena kata nama itu seringkali diidentikan dengan pribadi. Ketika Yesus menyatakan nama Allah, nama Bapaknya, nama Yahweh, maksudnya Yesus menyatakan pribadi Allah, pribadi Yahweh, mencakup ajaran-ajarannya Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi kata nama di dalam teks tersebut itu menunjuk pada pribadi-pribadi, dan ternyata Matius 28 ayat 19 mencatat ada 3 pribadi di sana, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, mungkin saudara keberatan ya, Frans Donald ini keberatan, mana ada pribadi di sana? Di sana tidak menunjukkan pribadi, di sana cuma disebutkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana unsur pribadinya di sana? Kalau Frans Donald belum puas, Frans Donald bisa lihat dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, dalam ayat itu kan itu merupakan baptisan daripada Yesus. Waktu Yesus dibaptis, ya, maka ada suara kan yang dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini adalah suara Bapa. Kemudian setelah itu ada juga Roh Kudus yang turun ke atas Yesus. Nah, ini kan jelas ada 3 pribadi. Bapa di surga, lalu Anak Allah, Yesus yang dibaptis, kemudian Roh Kudus yang turun kepada Yesus. Itu kan jelas 3 pribadi kan. Oh, Frans Donald bilang, di mana 3 pribadinya? Kalau bukan 3 pribadi, mengapa yang satu bisa ngomong kepada yang lain? Bapak bicara dari surga, inilah anakku. Kalau bukan pribadi, tidak bisa ngomong seperti itu. Lalu Roh Kudus juga turun, kata Yesus. Itu menunjukkan adanya 3 pribadi Allah di sana. Dan berdasarkan Matius 28 ayat 19, ketiga pribadi itu ada dalam bentuk, ada di dalam kesatuan atau esa satu ya. Karena adanya kata nama onoma di sana dalam bentuk tunggal. Jadi jelas Perjanjian Baru itu mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Ini saya baru menggunakan 2 teks ya. Ada begitu banyak ayat-ayat lain yang mencatat bahwa Tritunggal itu diajarkan dalam Alkitab. Ini baru 2 ayat saja ya. Nah, jadi orang-orang yang dikutip si Frans Donald ini seperti Imam Jesuit Fortman, Profesor E. Washburn, Hopkins, Arthur Weigel, dan sebagainya yang mengatakan bahwa Tritunggal tidak ada di Perjanjian Baru dan baru ada 300 tahun setelah Yesus mati. Mungkin maksudnya ini pada saat konsili di Nicea.
Itu omong kosong. Karena Perjanjian Baru jelas-jelas mencatatnya seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, Konsili Nicea 325 itu bukan menciptakan sebuah ajaran baru, tidak. Di sana di dalam konsili tersebut merupakan pertemuan oleh para pemimpin Kristen di sana pada waktu itu untuk apa? Bukan untuk mencipta sebuah teori baru, tapi untuk mengeluarkan ajaran atau memproklamirkan ajaran yang sudah ada di abad yang pertama, yaitu ajaran Yesus sendiri. Itu kemudian dikeluarkan dalam konsili tersebut untuk apa? Melawan Arianisme, melawan Arius, si penyesat waktu itu. Nah, jadi itu ya, jelas sekali bahwa omongan Frans Donald dengan mengutip para teolog, profesor itu yang mengatakan Perjanjian Baru tidak ada ajaran Tritunggal, itu omong kosong ya, ngawur itu, profesornya itu ngawur itu. Apalagi dia mengutip imam Jesuit ya, yang namanya imam ya, orang Yahudi yang bagaimana mereka mau percaya Tritunggal. Kemudian selanjutnya, Frans Donald mengatakan begini ya, tadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak ada Tritunggal katanya. Sekarang dia mengatakan, apakah orang-orang Kristen mula-mula mengajarkan Tritunggal? Nah, dia mengatakan begini, ternyata tidak, dia bilang. Baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun orang-orang Kristen, jemaat orang Kristen mula-mula itu tidak mengajarkan Tritunggal. Lalu dia mengutip para komentar dari para sejarawan dan teolog. Misalnya dia mengutip The New International Dictionary, kemudian dia mengutip dari buku The Paganism in Our Christianity. Jadi buku itu mengatakan begini, namun orang Kristen yang pertama pada awal mula tidak pernah mempunyai pikiran untuk menerapkan gagasan Tritunggal kepada kepercayaan mereka sendiri. Mereka memberikan pengabdian mereka kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah, dan mereka mengakui Roh Kudus, tetapi tidak ada buah pikiran bahwa ketiga pribadi ini adalah suatu Tritunggal, setara dan dipersatukan dalam satu. Ini di buku The Paganism in Our Christianity. Kemudian dia mengutip Encyclopedia of Religion and Ethnics. Kemudian juga dalam tulisan dari Chief Rabbi J.H. Hertz, Pentateuch and Haftorahs, London, 1996. Jadi dalam buku itu dikatakan bahwa kepercayaan tentang Allah yang terdiri dari beberapa pribadi atau Tritunggal keluar dari konsep Allah yang esa. Jadi dia memberikan banyak kutipan-kutipan dalam buku ini ya. Nah, tanggapan saya begini. Tadi kan di bagian awal saya sudah jelaskan dan sudah menunjukkan dasar Alkitab bahwa baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama itu secara jelas ya mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Dan karena itu jika ada orang yang tidak mengakuinya, termasuk profesor ya, imam tadi ya, ensiklopedia yang dicatat oleh Frans Donald tadi yang dia kutip, itu jelas berarti mereka menolak ajaran kitab suci. Kenapa? Kan ajarnya jelas kok, ada kok dalam kitab suci. Nah, Frans Donald berkata begini ya, bahwa jemaat mula-mula itu tidak mengajarkan atau memahami doktrin Tritunggal, dan baru pada abad yang keempat baru muncul doktrin Tritunggal katanya. Jadi jemaat mula-mula tidak mengajarkannya. Nah, sekalipun ya, misalnya itu jemaat awal itu tidak mengajarkan Tritunggal, misalnya ya, peduli amat dengan mereka. Biar saja mereka tidak ajarkan Tritunggal. Kalau Alkitab mencatat bahwa doktrin Tritunggal itu ada di sini ya, ada di dalam Alkitab sini, peduli amat sama orang-orang jemaat awal itu. Mereka tidak mau ajar Tritunggal, ya terserah, itu urusan mereka. Kita bukan berpatokan kepada kata-kata orang, termasuk kata-kata teolog tadi, kata-kata dari ensiklopedia tadi dikutip oleh si Frans Donald tadi ya. Enggak. Saya enggak mau mendasari pada kata-kata orang, termasuk pada kata-kata jemaat awal atau kepada bapak-bapak gereja sekalipun ya. Enggak mau saya mendasari pada perkataan mereka. Saya hanya mendasari pada Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan dan mencatat adanya kejamakan dan ketunggalan Allah di dalam Alkitab, dicatat,
Ya saya lebih percaya kepada Alkitab daripada kata-kata orang tersebut. Ya. Tetapi apakah jemaat awal termasuk bapak-bapak gereja, bapak-bapak rasul itu tidak mengajarkan Allah Tritunggal? Ya. Apakah mereka tidak ajar atau mereka atau tidak ada indikasi dari mereka bahwa Tritunggal itu mereka tidak percayai? Ada tidak indikasi seperti itu? Saya mengutip ya dari seorang sejarawan yang bernama Philip Schaff. Ya. Philip Schaff ini siapa? Frans Donald sudah tahu enggak Philip Schaff ini siapa? Kalau belum tahu, cari di internet ya, siapa itu Philip Schaff. Philip Schaff ini seorang sejarawan top dunia yang diakui kepakarannya, yang diakui oleh dunia. Di dalam History of the Christian Church volume 2 halaman 565, Philip Schaff berkata begini ya, dogma gereja tentang Tritunggal muncul dan itu secara langsung atau tidak langsung menguasai bahkan teologi sebelum Nicea. Sebelum konsili Nicea ya, sudah ada doktrin Tritunggal tersebut di dalam gereja Tuhan. Sekalipun itu belum mencapai definisinya yang tetap sampai pada zaman Nicea dan seterusnya. Ini kata-kata ahli sejarah loh, pakar sejarah dunia yang diakui dunia. Kemudian dalam buku Nelson Illustrated Encyclopedia of Bible Fact, ya, tulisan dari J.I. Packer, Merrill C. Tenney, dan William White, Jr. halaman 1132, di sana dikatakan ya, orang-orang Kristen mula-mula mengaku bahwa mereka mengenal Allah dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya sepenuhnya mengambil bagian bersama dalam satu sifat ilahi. Nah, saya baru mengutip 2 buku ya, dari pakar sejarah, lalu dari sebuah ensiklopedia. Mereka mengatakan orang-orang Kristen atau jemaat awal itu juga mengakui ajaran Tritunggal. Dari mana Frans Donald mengatakan bahwa orang-orang Kristen tidak mengakui Tritunggal? Henry Chettison ya, dalam Teologia Sistematika halaman 138, dia mengatakan bahwa istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, memang tidak ada ya. Tetapi istilah ini dipakai sejak awal di dalam gereja. Sejak awal sudah dipakai dalam gereja. Bentuk Yunaninya trias nampaknya pertama kali dipakai oleh Theophilus dari Antioquia yang wafat tahun 181 Masehi. Ya, istilah trias yang menunjuk pada pola-pola Tritunggal, Trinitas, itu sudah dipakai oleh Theophilus dari Antioquia yang dia meninggal pada tahun 181 Masehi. Abad kedua ya. Nah, sedangkan bentuk Latinnya Trinitas pertama kali dipakai oleh Tertullianus yang wafat kurang lebih ya tahun 220 Masehi. Ini dalam Teologia Sistematika halaman 138. Bagaimana, Frans Donald? Kamu sudah percaya enggak ini? Masih belum percaya? Oke. Kalau Frans Donald belum percaya, saya kasih lanjutkan lagi ya. Kutipan daripada, ada banyak kutipan sebetulnya. Ada Melito dari Sardis abad yang kedua, yang menyembah memuja Kristus dan percaya Yesus adalah Allah yang kekal. Kemudian Dionysius dari Roma pada tahun 262 Masehi. Nah, dalam sebuah perdebatan dengan Dionysius dari Alexandria, dia itu mempertahankan sekaligus kesatuan hakikat dan perbedaan yang bersifat pribadi yang nyata dari ketiga anggota-anggota triad atau Tritunggal Ilahi, dan menghindari ajaran tentang 3 Allah. Ini dalam kata-kata Philip Schaff ya, The History of the Christian Church volume 2 halaman 570. Ya, Gregory Thaumaturgus. Personal belum puas ya. Satu lagi ya personal ya. Gregory Thaumaturgus yang mati pada tahun 270 Masehi. Menurut Ensiklopedia Britannica 2000, dia adalah Rasul Kristen dari Asia Romawi, pembela ajaran Tritunggal, sifat hakikat dari Allah yang menyatakan argumentasinya terhadap para penyesat dan merupakan penyiap jalan bagi pengakuan iman Nicea yang akan muncul pada awal abad keempat. Nah, ini Frans Donald harus tahu ya, dan semua orang-orang saksi Yehova, termasuk Joshua Boykoteu yang seringkali menggunakan konsili Nicea sebagai argumen mereka untuk mengatakan bahwa Tritunggal baru muncul pada Nicea. Gregory Thaumaturgus yang mati tahun 270 sebelum konsili Nicea itu adalah merupakan orang yang
merupakan seperti pemicu, ya, merupakan penyiap jalan bagi pengakuan iman Nicea yang akan muncul setelah dia mati. Di mana Gregory ini, ya, membela ajaran Tritunggal, sifat hakikat dari Allah, dan menyatakan argumentasinya terhadap para penyesat. Nah, dari seluruh kutipan itu kita bisa mengerti bahwa Bapak Gereja Jemaat Awal juga mengakui atau percaya pada doktrin Allah Tritunggal, walaupun itu belum komplit. Memang penafsiran mereka itu belum komplit. Kepercayaan mereka terhadap Tritunggal itu belum sempurna. Nanti akan disempurnakan lewat konsili-konsili di Nicea dan konsili-konsili berikutnya. Tetapi bahwa jemaat awal itu sudah mengindikasikan bahwa mereka juga percaya kepada pola-pola dalam Trinitas itu sendiri. Nah, Frans Donald memang mengutip, ya, ada banyak kutipan yang dia gunakan, tetapi ternyata kutipan-kutipan yang diberikan oleh Frans Donald itu adalah bersumber dari kutipan-kutipan dari orang-orang yang tidak valid. Kenapa? Tidak punya kompetensi. Kenapa? Karena misalnya dia mengutip dari buku The Paganism in Our Christianity. Nah, sudah tahu penulis buku itu adalah seorang yang anti terhadap Kristen, seorang yang anti kepada Tritunggal. Ya, mana bisa objektif dan tulisannya? Pasti subjektif, karena yang menulis memang orang yang tidak suka sama Tritunggal. Ya, makanya dia mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak diajarkan dalam Alkitab. Sama juga ketika Frans Donald mengutip dari kutipan seorang rabi di sana. Ya, sama aja, ya. Mereka adalah orang-orang yang menganut Unitarianisme, yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Jadi kutipan-kutipan dari Frans Donald ini, ya, bukan kutipan-kutipan dari para scholar, ya, para teolog yang mumpuni, yang memang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menolak doktrin Allah Tritunggal, yang benci pada Tritunggal. Jadi kutipannya keliru. Nah, jadi berdasarkan hal ini maka kita bisa mempelajari dan mengetahui bahwa ternyata Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ataupun jemaat orang Kristen mula-mula pada abad-abad awal itu, abad kedua, ketiga dan seterusnya, abad itu ternyata juga mengakui dan percaya kepada doktrin Tritunggal. Yang terpenting adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat doktrin Allah Tritunggal. Kalaupun para teolog-teolog, ensiklopedi, para imam, para rabi yang dikutip oleh si Frans Donald itu mengatakan Tritunggal tidak diajarkan, ya tidak masalah. Buang saja semua kutipan itu. Karena yang menjadi patokan kita, sekali lagi, ya, saya katakan, yang menjadi rujukan kita adalah Alkitab, bukan daripada kata-kata teolog tersebut. Nah, ternyata saya sudah buktikan tadi, Alkitab mencatat bahwa doktrin Tritunggal itu ada, tercatat di dalam kitab suci. Dan karena itu kita harus percayai, aminkan itu, dan saudara tidak usah peduli dengan omongannya si Frans Donald. Dengan kutipan-kutipan yang begitu banyak yang dia lakukan. Tidak usah, buang saja semua kutipan itu, saudara kembali ke Alkitab, ya, back to the Bible. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Ya, saudara, ini adalah tanggapan saya yang pertama. Kalau saya ada waktu, mungkin saya akan menanggapi pada bagian yang kedua, apa kata para teolog mengenai doktrin Tritunggal. Nah, ini sih Frans Donald mengutip para doktor teologi yang mengatakan doktrin Tritunggal tidak ada di Alkitab. Nah, saya akan hancurkan pandangan Frans Donald itu di bagian yang kedua. Terima kasih.